Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 1 subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Buku tema 9 kelas 4 SD kurikulum 2013. Kita akan bahas dari halaman 48 sampai dengan halaman terakhir sampai dengan halaman 58. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Oke, langsung saja kita ke halaman awal terlebih dahulu. Kita ke halaman 48. Kita bahas, langsung masuk ke pertanyaannya. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah lalu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Coba sebutkan manfaat-manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Oke, jawabannya manfaat sungai yaitu sebagai tempat pariwisata, sebagai untuk mandi, untuk MCK, untuk membuat keramba ikan. Kemudian B, manfaat pohon yaitu pohon mengeluarkan O2 atau oksigen untuk kita bernapas. Kemudian pohon menyerap air dan pohon menahan tanah longsor. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya di halaman 51. Halaman 50. Ayo berlatih. Nah, sekarang tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Oke, ini gambarnya 1 sampai 5 kita jawab dari nomor 1. Kegiatannya adalah bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energinya dari angin menjadi gerak. Kedua, menyetrika pakaian. Sumber energinya listrik. Perubahan energinya dari listrik menjadi panas. Ketiga, membakar sate. Energi yang digunakan energi kimia. Perubahannya menjadi energi panas. Keempat, pembuatan garam. Dari energi panas matahari menjadi kimia. Kelima, memblender. Energi yang digunakan listrik. Perubahan energinya listrik menjadi energi gerak. Itu jawabannya, silakan teman-teman salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya di halaman 51. Ayo berlatih. Carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke jawabannya. Energi gerak menjadi energi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau angin. Kedua, energi cahaya menjadi energi listrik, yaitu panel surya. Dan ketiga, energi listrik menjadi energi kimia, yaitu charger batu baterai. Itu jawabannya, silakan teman-teman salin. Kita lanjut lagi ke halaman 52. Ayo berlatih. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu, kota, kabupaten, atau provinsimu. Tuliskan pada tabel berikut. Oke, untuk tabel yang pertama, tabel nomor 1, jawabannya sebagai berikut. Hasil pertanian dari padi sampai ketela pohon, hasil perkebunan dari kelapa sawit sampai vanili, hasil hutan dari getah damar sampai kayu, hasil peternakan dari sapi sampai kelinci, dan hasil perikanan dari ikan sampai cumi-cumi. Itu jawabannya untuk tabel yang pertama. Kita lanjut lagi ke halaman yang berikutnya, tabel yang kedua. Agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu, kota, kabupaten, provinsi. Oke, jawabannya bahan tambang organik yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan tambang logam yaitu pasir, besi, timah, dan mangan. Bahan tambang untuk industri yaitu batu gamping, batu kapur, dan fosfat. Itu jawabannya, silakan teman-teman salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya.
Halaman 54. Ayo mengamati. Kalian telah mengetahui kekayaan alam dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup, sebaliknya sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Sekarang giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang ada di tempat tinggalmu. Oke, kita jawab saja. Tabel kekayaan alam sumber daya alam hayati di provinsi, kota, kabupaten tempat tinggalku, yaitu kopi, kakao, teh, sapi, kambing. Kemudian kekayaan sumber daya alam non hayati di tempat tinggalku, yaitu emas, belerang, batu gamping, asbes, dan fosfat. Kemudian tabel berikutnya, kolom berikutnya, kekayaan sumber daya alam atau di sekitar rumah tempat tinggalku, yaitu ayam, kambing, padi, jagung, kelapa. Non hayati di sekitar tempat tinggalku, batu gamping, batu kapir, batu kali, pasir, dan belerang. Itu jawabannya. Sebagai contoh, silakan teman-teman salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 56. Ayo berlatih. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Oke, kita masuk ke jawabannya. Sumber daya alam. Apa saja sumber daya alam itu? Jawabannya sumber daya alam hayati dan non hayati. Mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Karena uang hasil penjualan SDA, sumber daya alam, dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, yaitu hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Itu jawabannya, silakan teman-teman salin. Kita lanjut lagi ke halaman 57. Ayo berlatih. Kita akan membuat laporan hasil wawancara. Langsung saja, silakan buat nama kalian, dan untuk labelnya adalah sebagai berikut. Itu dari nama narasumbernya nomor 1 sampai dengan nomor 10 berikut dengan jawabannya. Silakan teman-teman salin dan masukkan ke dalam tabel sebagai laporan hasil wawancara. Kita lanjut lagi ke ayo renungkan di halaman 58. Nomor 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya, hari ini saya telah belajar tentang jenis-jenis dan pemanfaatan sumber daya alam. Nomor 2, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, manfaat yang saya peroleh adalah saya menjadi tahu pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nomor 3, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, keterampilan yang saya kuasai adalah membuat peta pikiran, melakukan wawancara, membaca peta. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, setelah pembelajaran hari ini, saya akan mempelajari lebih dalam tentang sumber daya alam yang ada di sekitarku. Itu jawabannya, silakan teman-teman salin. Kerjasama dengan orang tua. Apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam? Jika iya, jelaskan pada kolom berikut. Namun jika tidak, jelaskan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu. Sebagai contoh, jawabannya iya. Contohnya seperti membeli bensin adalah berasal dari minyak alam. Contoh memasak, masak menggunakan gas alam. Membeli emas, emas berasal dari sumber daya alam. Itu sebagai contoh jawabannya, silakan kalian salin. Oke, mungkin sampai sini saja teman-teman untuk kesempatan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.